Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kedua podcast gue kali ini gue buat di bulan April 2020, tepatnya di minggu pertama. Gue Saibul Muhjab, selamat datang di podcast gue. Hai teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga siapapun kalian yang mendengarkan podcast gue, kalian senantiasa berada pada kondisi yang baik-baik aja, berada pada kondisi yang bahagia selalu. Gue yakin sih, mungkin gue juga merasakan apa yang lu rasakan, bahwa saat ini kita ingin cepat berlalu dari kondisi yang saat ini dialami. Dan mari kita doakan semoga Indonesia bahkan dunia segera terhindar dari wabah yang saat ini menjadi pandemi. Oke teman-teman semua, ini podcast kedua gue. Dan di podcast kedua gue ini sesuai apa yang kemarin gue sampaikan di podcast pertama tentang syukur, tentang berdamai dengan diri sendiri. Gue sampaikan bahwa ke depan gue pingin buat podcast di mana kalian boleh dan sangat diperbolehkan untuk berbagi, untuk sharing curhatan-curhatan atau cerita-cerita kalian. Dan kemarin gue cek di email temanicurhat@gmail.com, ada beberapa teman-teman yang udah sharing tentang cerita atau curhatannya. Dan kemudian gue tanya, gue cek lagi bahwa boleh nggak nama lu gue sampein ketika gue bikin podcast, boleh nggak nama lu gue sebut ketika gue bikin podcast dan sebagainya. Sehingga ketika gue nanti bacain cerita atau curhatan teman-teman yang kemarin ngirim ke email, ini sudah melalui tahap konfirmasi. Dan gue yakin mungkin teman-teman yang juga baru mendengar podcast gue kali ini penasaran mungkin ya, atau mungkin juga punya cerita yang perlu disaringkan sama teman-teman yang lain. Even apapun itu ceritanya, yang penting ketika lo cerita atau curhat dengan email itu lo merasa lega. Gue coba untuk menjadi pendengar atau menjadi penyampai informasi yang baik gitu ya. Dalam hal ini karena gue pingin tahu dan pingin berbagi tentang pengalaman yang lo miliki, atau mungkin juga gue berharap dari podcast ini ada hal baik yang bisa teman-teman yang ketika mendengarkan ini didapatkan gitu. Dan gue yakin sih mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini punya cerita-cerita atau curhatan-curhatan yang menginspirasi juga. Boleh banget kirim curhatan atau cerita teman-teman semua ke emailnya temanicurhat@gmail.com. Dan untuk kali ini gue bakalan bacain curhatannya dari salah satu temen yang sebenarnya gue udah baca kemarin sekali atau dua kali gue baca gitu tentang curhatannya di email gitu kan. Dan ketika gue baca tuh mengingatkan gue pada teman gue yang juga perjuangannya seberat ini gitu dalam menghadapi kehidupan. Dan tanpa berpanjang lebar gitu kan, gue bacain aja teman-teman semua tentang curhatannya dia yang dikirim ke email temanicurhatku@gmail.com, yang dia beri judul Bertahan untuk Orang Tersayang. Namaku Evi Kristiawati, biasa dipanggil Evi. Aku berasal dari keluarga yang kurang mampu di daerah Brebes. Sekarang ini aku sedang menjalani studi S1 di Universitas di Semarang, tepatnya di jurusan Sosiologi dan Antropologi angkatan 2018. Dan inilah kisah hidupku yang belum usai. Ibuku dahulu seorang pedagang sayuran yang sukses, sedangkan bapak seorang tukang becak. Kedua orang tuaku bekerja keras untuk anak-anaknya. Aku memiliki 3 kakak laki-laki, namun meninggal satu, yaitu kakak kedua. Aku anak keempat dan memiliki 2 adik perempuan.
Kehidupan keluarga dulu sangat harmonis. Ya, walaupun ada pertengkaran dan sebagainya, tapi kami saling menyayangi satu sama lain. Waktu terus berjalan, sampai suatu ketika ada kejadian yang merenggut kebahagiaan keluargaku. Bapakku melihat orang mencuri di toko obat pertanian setelah mengantar tetangga yang sakit ke puskesmas saat itu dini hari. Keesokan harinya, saat bapak sedang bekerja alias beca, di rumah didatangi 2 polisi dan saat itu hanya ada ibu. Pas ibu buka pintu, polisinya bilang, "Ada Pak ini?" "Iya, itu nama bapakku." Ibu bilang dong, "Lagi kerja Pak. Ada apa ya?" "Iya, suami ibu harus jadi saksi atas pencurian di toko ini." Setelah itu polisi itu pergi dan ibu langsung ke rumah tetangganya. Anehnya pas hendak pulang, tiba-tiba ibu pingsan dan jatuh ke tanah di depan rumah tetangganya. Ternyata ibu punya penyakit lemah jantung. Ibu langsung dibawa ke rumah oleh warga. Kemudian tak lama dibawa ke rumah sakit, namun tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, ibu meninggal. Kata kakak pertamaku, jantungnya pecah, gak kuat. Dan ruh ibu datang ke rumah, ngomong ke kakak pertamaku, "Jagain adik-adikmu yang kamu yang paling tua." Gak tahu jam berapa, kemudian ambulans datang ke rumah. Tapi pas itu aku masih umur 5 tahun, jadi gak tahu kalau ibu meninggal. Saat itu, aku berada di depan rumah warga bersama anak tetangga. Tapi aku lihat kok ambulan datang. Pas aku masuk ke rumah, aku gak lihat ibu. Aku lihat rumah ramai banget. Ada bunga, terus kakak ketigaku di depan jendela nangis. Aku ikutan nangis, sedih lihat kakakku nangis dan sampai hari itu aku gak tahu ibuku udah meninggal. Aku disuruh nenek main sama teman-temanku. Ya udah, aku main. Terus setelah itu aku kumpul sama bapak, 2 kakak dan 2 adik, yang satu masih umur 3 tahun, yang satu masih umur 1 tahun. Aku lihat pada nangis. Dan aku ikut nangis sedih banget. 2 tahun kemudian, bapak nikah. Padahal kakak pertamaku gak ngebolehin bapak nikah karena tuh wanita gak baik. Malah diusir. Akhirnya kakak merantau ke Kudus, dua-duanya. Aku sama adekku cuma berdua di rumah. Adekku yang terakhir diasuh sama ibu Buli. Bapak ke rumah cuma nemenin tidur kalau subuh, langsung balik ke rumah istrinya. Aku dan adekku berusaha bertahan. Kalau mau makan harus ke rumah ibu tiri dulu, terus harus nyuci piring sama nyapu. Udah kayak pembantu. Dalam perjalananku, aku sempat sakit yang hampir sekarat. Kenapa? Karena pada saat itu tubuhku sudah tidak bisa digerakkan lagi. Aku terbaring di atas karpet dalam kondisi perut kosong, mata terpejam, tidak bisa dibuka dan hanya bisa berdiam diri karena di rumah tidak ada kasur. Akhirnya selama beberapa tahun tidur di atas karpet. Di depan rumah ada orang hajatan dan rumahku pintunya terbuka. Ada orang yang masuk bukan dari warga sini, tapi warga desa lain. Ketika beliau melihatku, akhirnya banyak warga sekitar datang menghampiriku. Tapi aku masih terbaring, hanya bisa mendengar. Langsung aku dibawa ke rumah sakit oleh bapak dan kakakku. Untungnya, aku langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak mungkin gak tahulah yang akan terjadi pada diriku. Singkat cerita, aku sekolah di MI. Ya, dibiayain kakakku. Dan gak nyangka aja dapat peringkat terus sampai lulus. Dari yang peringkat 3, 2, hingga 1 berturut-turut. Pernah lomba cerdas cermat bahasa Arab, aku juara 3 tingkat kecamatan. Setelah lulus, aku berkeinginan lanjut sekolah di SMP, kalau nggak di MTS. Aku bahkan sudah telepon kakakku juga yang merantau, pingin mondok. Kata kakakku, "Entar ya." Aku tungguin sampai anak-anak pada masuk sekolah dan aku nangis. Aku bilang ke bapak pingin sekolah, tapi malah disuruh sekolah yang gratis. Ya udah, akhirnya aku sekolah di SMP terbuka di desaku. Ya, sekolahnya cuma 2 jam, dari jam 1 sampai jam 3. Itulah yang membuatku bosan, sekolah kagak mudeng materinya. Ya udah, akhirnya aku sering bolos dan mencari uang di sawah.
Nah, di usiaku yang ke-13 tahun, aku bekerja jadi babysitter di desaku. Tapi cuma sebulan, karena cuma dibayar 500.000 doang. Ternyata keluarnya aku dari pekerjaan itu malah menimbulkan ketidaksukaan warga sekitar. Akhirnya aku kayak dimusuhin, gak ada satupun yang peduli sama aku. Aku telepon kakak kalau pada gak suka sama aku. Tapi kakak bilang ya udah gak usah dengerin, anggap aja angin lewat. Hal itu yang membuat aku nekat merantau ke Jakarta pada usia 14 tahun. Dan aku mendapat izin dari guruku dan bapakku. Aku meninggalkan adikku di rumah bersama bapak. Aku merantau ke Jakarta bersama sepupuku sama maklar juga. Ternyata aku dan sepupu bekerja di perumahan pemiliknya orang Cina. Kukira cuma bekerja bersih-bersih. Ternyata malah disuruh angkat-angkat barang seperti tas, koper, dan lainnya yang beratnya mencapai 50 kg. Sedangkan aku saat itu beratnya hanya 35 kilo. Ya, saat itu aku nggak kuat, tapi lama-kelamaan kuat. 6 bulan berlalu. Aku pindah kerja di perumahan lain, tepatnya di kompleks perumahan Muara Karang. Aku bahkan lebaran nggak pulang. Aku kerja di orang Cina juga. Dan ternyata aku malah sakit tifus. Selama seminggu, untungnya majikan nenek-nenek orangnya baik banget. Mau ngurusin aku sampai sembuh. Setelah berlalu, aku di SMS guruku suruh pulang buat ikut tryout dan sebagainya. Tepat bulan Januari, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Tetapi majikanku belum mengizinin, tapi aku nekat, akhirnya aku gak digaji. Padahal aku udah pesan mobil travel harganya 800.000. Dalam perjalanan pulang, aku terus mikir tanpa makan apapun ini gimana bayarnya. Aku sampai di desa jam 8:30 malam. Dan akhirnya bapak harus minjem uang ke saudara istrinya 400.000. Cuma dibayar segitu. Setelah kejadian itu banyak masalah yang muncul dalam hidupku. Tapi aku bersyukur masih bisa bersekolah sampai lulus walaupun nilaiku jelek. Setelah dari Jakarta, aku tiap harinya memakai pakaian yang mencerminkan budaya di sana. Dengan mengenakan dress pendek, rok pendek di atas lutut dan sebagainya. Banyak yang melihat penampilanku, tapi aku cuek. Hingga menjelang puasa, aku memutuskan untuk menutup aurat. Walaupun banyak yang tidak suka aku berubah, tapi aku terus berusaha memperbaiki diri sebelum masuk sekolah. Aku pun bersekolah di SMA swasta, ya walaupun harus naik angkot untuk ke sekolah. Selama sekolah aku harus masuk peringkat 3 besar. Kata kakakku, kalau kamu nggak usah sekolah. Akhirnya aku terus belajar sampai mencapai tujuanku. Seringkali aku dan kakakku mendapat ejekan, bahkan pernah difitnah kalau aku sama kakak pacaran dan tidur bareng. Bayangin aja betapa kesiksanya hidup kakakku yang ngerelain masa depannya untuk adik-adiknya yang hingga saat ini belum menikah, tapi malah mendapat perlakuan buruk dari warga sekitar. Setiap hari Minggu aku harus kerja, yaitu menyetrika pakaian milik keluarga sepupuku dengan upah 50.000. Dan di situ juga aku pernah ditanya mbakku atau sepupuku itu, "Kamu pacaran sama kakakmu?" Aku bilang, "Kata siapa? Kalau aku tahu tuh orang, aku bunuh juga tuh orang." Tanpa ada rasa takut, aku menyatakan itu. Mbakku cuma bilang, "Gak usah gitu, udah yang sabar." Selama bertahun-tahun aku menangis tiap malam merindukan sosok ibu. Dulu aku pernah berhayal kalau ibuku masih hidup. Dia sedang dikurung bersama kakak keduaku di kota orang. Nanti kalau aku udah dewasa, aku bakal bebasin ibu sama kakak. Ternyata bener, ibuku udah meninggal. Sedih, sakit, perih, itu yang kurasakan. Selama di SMA, aku terus berusaha berjuang dan bertahan di tempat tinggalku yang mana banyak orang yang membenciku dan kakakku. Tapi aku nggak peduli. Hingga akhirnya aku lulus SMA dengan predikat siswi terbaik di IPS. Walau harus menunggu angkot tiap berangkat dan pulang sekolah, akhirnya aku membuahkan hasil yang bagus untuk kakakku terutama. Kemudian aku daftar SBMPTN di Universitas di Semarang. Aku ikut tes di Undip bersama temanku. Dia cowok sih, tapi baik. Tidur di musola pinggir jalan, malam-malam hujan petir, tapi aku tetap tidur sampai ada cowok yang bangunin. Katanya mau jemput aku, dikira orang Jepara.
Terus aku bilang bukan. Akhirnya dia pergi dong. Aku tidur lagi. Ternyata diganggu anak. Ya udah, akhirnya kagak tidur lagi. Singkat cerita, esoknya aku tes sampai ngantuk, sampai ngisi jawaban tanpa lihat soal, tanpa lihat pilihan ganda. Asal pilih gitu aja. Dan setelah tes, aku ngikut temanku ke Masjid Agung Semarang. Tidur di sana. Besoknya balik ke kampung. Sehari setelah di kampung, aku dan temanku daftar kerja di PT sembari nunggu pengumuman. Aku langsung keterima kerja. Setelah hampir 2 bulan kerja, aku keterima di universitas di Semarang dan lolos bidik misi. Tubuhku mendadak lemas dan gemetar melihat pengumuman itu. Aku senang dan terharu, serta memutuskan untuk resign dari PT Garmen. Dan sekarang, aku terus berusaha untuk tetap bisa bertahan di universitas di Semarang demi menyatukan keluarga. Itulah kisah singkat hidupku dan belum semua kuungkapkan karena terlalu banyak. Terima kasih telah melihat dan membaca kisahku. Ya, itu teman-teman semua curhatan atau cerita dari Evi. Cerita tentang perjuangannya untuk orang tersayang. Dan gue yakin sebenarnya banyak juga dari kita atau gue juga memiliki alasan kuat kenapa sampai saat ini terus berjuang. Ya karena salah satunya untuk membahagiakan, untuk membuat bahagia orang yang ada di sekitar. Dan cerita atau curhatan Evi telah membuktikan bahwa memang alasan terbesar kita sebetulnya bukan hanya dari faktor internal, tapi juga dari faktor eksternal. Dan sebelumnya gue ucapkan terima kasih banyak. Gue apresiasi betul. Gue apresiat banget sama Evi yang sudah berani, sudah mau, sudah berkenan untuk berbagi atau sharing dengan kita semua tentang curhatan atau tentang perjalanan hidupnya. Dan gue yakin sih dari curhatan tadi sebetulnya banyak hal yang perlu kita atau yang bisa kita dapatkan. Mungkin gue akan mulai dari mencoba untuk memberikan semacam respon terhadap curhatan atau ceritanya Evi. Bahwa memang betul kebanyakan dari kita selalu menjadikan alasan untuk bahagia atau membahagiakan orang lain itu menjadi motivasi terbesar dalam kehidupan kita. Apakah itu salah? Enggak. Menurut gue itu enggak salah. Dan Evi sudah membuktikan bahwa dengan perjuangan yang cukup berat banget. Gimana enggak berat misalnya. Gue sampai tadi ketika bacain sebenarnya agak gue juga enggak bisa dengan tegar banget karena even gue ingat sama nenek gue juga gitu, yang beliau juga meninggal. Dan sayangnya ketika beliau meninggal dan dikuburkan, gue belum sempat lihat beliau. Dan gue juga sedih banget sih. Tapi Israel ini adalah kehidupan yang mungkin banyak dari kalian atau kita simplifikasikan adalah Evi ya, yang mengalami kehidupan seperti ini. Yang perlu kita ambil hikmahnya adalah bahwa kebanyakan dari kita juga memandang segala sesuatu dari salah satu sudut pandang aja. Dan mungkin orang-orang di sekitar Evi yang justifikasi atau melabeli Evi seperti ini, seperti itu dan sebagainya, mereka karena belum paham aja dengan kondisi yang Evi hadapi. Ya, warga atau lingkungan sekitar yang menjustifikasi atau menilai Evi atau memfitnah Evi bahkan ya mungkin mereka karena belum paham aja dengan kondisi yang Evi hadapi. Padahal kalau mereka mungkin memahami, kemudian mengetahui apa yang Evi perjuangkan, gue yakin mereka mungkin gak sampai hati untuk melabeli atau justifikasi atau menilai Evi seperti itu. Ya gue apresiasi banget sih perjuangan Evi
di usia 5 tahun sudah ditinggalin orang tua dengan kondisi keluarga yang mungkin tadinya amat harmonis, tapi dengan ada musibah seperti itu luar biasa. Berbanding terbalik, semuanya menjadi terbalik. Ya, di usia 5 tahun udah ditinggalin ibu, kemudian punya adik, kemudian usia 14 tahun memutuskan untuk merantau. Dan ketika pulang, ya justru malah kondisinya mungkin banyak sekali cobaan atau hal-hal yang gak sama sekali diharapkan. Even gue cuma ingin bilang bahwa orang-orang yang ada di lingkungan atau di sekitar kita, yang menurut kita baik-baik aja, yang menurut kita kuat-kuat aja, gak selamanya atau gak sepenuhnya seperti itu. Banyak banget kok teman-teman gue juga yang secara covering dia terlihat luar biasa, terlihat ceria, terlihat bahagia, terlihat dia tuh bisa menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Ternyata ketika dia sharing juga dia perlu dikuatkan, dia juga perlu ada orang yang mendengarkan. Dan Evi adalah orang yang secara kenyataan memang perlu untuk didengarkan oleh kita semua. Entah lu mau memandang ini terlalu berlebihan atau seperti apa. Kalau menurut lu ini permasalahannya simple, menurut Evi enggak, bro. Sudut pandang yang mengecilkan atau menilai orang lain dari sudut pandang kita kadang-kadang melemahkan sisi empati yang ada di diri kita. Gue mengapresiasi betul perjuangan Evi yang luar biasa. Dan gue yakin sebetulnya Evi sedang membuat atau menuliskan sejarah kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan yang nanti insya Allah jauh lebih baik lagi ke depan. Even kemarin sebenarnya gue juga udah bahas tentang bagaimana memaknai rasa syukur. Bahwa hidup ini kan tentang perjalanan dua garis yang saling melengkapi satu sama lain. Ada sedih, ada senang, ada suka, ada duka, dan sebagainya. Israel, ketika kita menghadapi permasalahan yang ada, sebetulnya ya kita percaya bahwa permasalahan ini tidak akan pernah keluar atau melebihi batas kemampuan kita. Dan ini terbukti bahwa Epi sampai saat ini bisa menghadapi permasalahan yang hadir di kehidupannya. Paling tidak setiap fase dalam proses kehidupannya memberikan dampak yang bisa diselesaikan oleh Evi gitu. Dan gue yakin ketika gue baca cerita ini, ketika gue baca curhatan yang dikirim ke email temanicurhatku@gmail.com itu, gue melihat Evi itu adalah sosok yang sudah sudah mampu untuk fight dengan kehidupan. Banyak hal yang sebetulnya juga kita bisa ambil hikmahnya, bahwa memang banyak kok yang ada di sekitar kita yang perlu kita kuatkan, yang perlu kita rangkul, yang perlu kita dengarkan keluh kesahnya. Cukup didengarkan, karena keahlian mendengarkan itu sulit banget. Kebanyakan dari kita inginnya hanya berbicara, inginnya didengarkan, gak bisa mendengarkan. Nah, even gue ingin sharing ke teman-teman semua lewat cerita atau curhatan Evi ini, kita bisa mengambil hikmah atau pembelajaran bahwa memang ada banyak hal yang selama ini membuat kita kehilangan rasa empati, kehilangan narasi untuk peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Faktor apapun yang membuat kita seolah-olah tidak peduli dengan orang lain, gue ingin coba lewat podcast ini tuh, gue ingin coba itu tuh dihilangkan gitu, paling tidak diminimalisir. Bahwa dengan seperti ini kita semakin peduli bahwa memang ada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita dengarkan, yang perlu kita kuatkan, yang perlu kita rangkul, yang perlu kita berikan perhatian, yang perlu kita berikan efek
efek positif terhadap kehadiran kita. Dan even Evi hanya perlu orang-orang yang senantiasa menguatkan, karena menghadirkan diri untuk menjadi pribadi yang kuat sudah Evi tunjukkan dengan perjuangan kehidupan yang cukup berat, dengan perjuangan kehidupan yang cukup dinamis. Gue yakin Evi akan menjadi orang yang luar biasa, bisa memberikan inspirasi juga untuk orang lain. Dan semoga cerita atau curhatan Evi ini bisa memberikan efek yang cukup baik untuk teman-teman yang mendengarkan dimanapun berada. Gue yakin podcast gue ini mungkin ya belum bisa dikatakan bisa mewakili perasaan yang bercerita, tapi paling tidak yang bercerita itu ketika gue baca, gue sendiri sedang berada di posisi yang punya masalah ini, dan gue coba menghadirkan diri di sana. Walaupun gue masih belajar dan sebagainya, tapi gue yakin teman-teman semua, ini adalah awal dimana Evi berani untuk bercerita. Mungkin ini cerita yang cukup berani banget ya, dalam artian, dan gue yakin si Evi ketika menuliskan ceritanya itu dengan kesadaran penuh bahwa semoga ada hikmah dari apa yang dialami Evi. Paling tidak semoga kalian bisa belajar dari apa yang dialami oleh Evi. Dan mungkin podcast gue yang kedua ini bisa menjadi kado untuk Evi juga. Kalau misalkan Evi mau curhat lagi boleh banget, nanti dikirim juga ke email lagi. Dan untuk teman-teman yang juga ingin curhat boleh banget kirim juga emailnya atau curhatan kalian ke email temanicurhatku@gmail.com. Dan gue sama-sama ingin belajar bahwa menghadirkan diri sebagai orang yang berada di posisi teman-teman itu seperti apa. Dan gue yakin di awal ketika gue bikin podcast pertama juga gue bilang bahwa gue bukan pada tataran mencoba untuk menggurui atau seperti apa. Gue hanya ingin sharing. Gue hanya ingin mencoba memberikan pandangan bahwa memang kebanyakan dari kita selalu menganggap remeh kehidupan. Even bahkan kita selalu menilai orang lain itu dari sudut pandang yang sebetulnya nggak luas gitu loh. Hanya berpatokan pada sudut pandang sendiri dan cenderung membuat kesimpulan yang sebetulnya orang yang sedang kita nilai itu tidak nyaman dengan penilaian kita. Dan semoga apa yang tadi gue sampaikan ketika menanggapi curhatan-curhatan yang tadi Evi sampaikan bisa memberikan tambahan atau paling tidak memberikan pembelajaran bahwa inilah yang ingin gue sampaikan ke teman-teman semua. Even gue terima kasih banyak untuk Evi, terima kasih banyak untuk curhatannya yang sudah dikirimkan ke email, bahkan sudah berkenan untuk gue sampaikan namanya, untuk gue sampaikan informasi berkaitan Evi. Semoga Evi sukses dalam menempuh kuliahnya. Semoga Evi menjadi orang yang bisa membanggakan, membahagiakan orang-orang terkasih, orang-orang tersayang di lingkaran Evi. Semoga Evi akan menuai keberhasilan dan kebahagiaan versi Evi sendiri. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah mendengarkan podcast gue di episode kedua ini. Dan podcast gue selanjutnya silahkan teman-teman semua yang mau kirim cerita atau curhatannya boleh banget kirimkan curhatan atau cerita kalian ke email temanicurhatku@gmail.com. Semoga ada hikmah dari cerita-cerita atau curhat-curhatan yang tadi disampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau misalkan gue ada salah-salah kata. Gue Saiful Muhjab, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast gue selanjutnya. Assalamualaikum.